Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya dimanapun Anda berada, Sobat Online dimanapun Anda berada. Oke, perkenalkan saya Agus Priyadi dari mahasiswa Universitas Terbuka, yang mana saya dari UT daerah Surabaya, Jawa Timur. Saat ini saya tinggal di Madiun. Kalau KTP Madiun Kota, tempat kerja di Madiun Kota, cuma tinggalnya istirahatnya di Kabupaten Madiun. Qadarullah saat ini saya bekerja di Dinas Pertanian atau Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun di bagian tenaga ahli daya untuk area greenhouse. Cuma biasanya kalau ada kebutuhan dari dinas lain seperti kayak narasumber, biasanya saya ditugaskan untuk sebagai salah satu narasumber yang mendatangi. Nah, salah satunya adalah program Selantang atau Sekolah Lansia Tangguh, yang mana ini adalah program dari BKKBN, Kampung Kapi ya istilahnya. Nah, di sini membantu para lansia untuk mengenal dunia tanaman. Oke, langsung aja ya. Untuk prodi saya adalah agribisnis, bidang minat penyuluhan pertanian. Oke, saya next. Nah, ini dia. Jadi latar belakang Selantang ini atau Sekolah Lansia Tangguh ini adalah program pendidikan non formal sepanjang hayat yang digagas oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, yang kini bertransformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga, yang mana linknya seperti yang tercantum di sini ya. Nah, tujuan dari program ini untuk membekali lansia agar menjadi smart, sehat, mandiri, aktif, dan produktif, serta bermartabat. Nah, sedangkan di Kota Madiun, Selantang itu menggandeng beberapa dinas. Salah satunya Dinas Pertanian atau DKPP Kota Madiun, yang mana tujuannya yaitu untuk memberikan pengenalan tanaman kepada para lansia ataupun Bapak Ibu yang habis purna dari pekerjaannya. Tujuan di sini yaitu agar setelah pensiun dalam mati purna itu ada aktivitas yang lebih produktif. Jadi tidak diam saja di rumah. Kalau diam saja biasanya penyakitnya yang datang. Tapi dengan aktivitas Selantang ini harapannya ada senam lansia, terus ada aktivitas lain-lainnya, cek kesehatan dan sebagainya. Dan salah satunya adalah pengenalan pelatihan ini. Ini saya di Kelurahan Demangan ya, ini lokasi yang Bapak Ibu lihat ini. Oke, saya next. Ini dia jadi materi yang biasa saya sampaikan ya. Selantang Sekolah Lansia Tangguh, budidaya tanaman di pekarangan. Jadi intinya di sini adalah mengoptimalisasi atau memaksimalkan lahan-lahan kosong yang ada di pekarangan samping rumah. Jadi Kota Madiun ini lumayan padat rumahnya, jadi area-area kosong ini coba kita manfaatkan dengan cara ditanami berbagai macam sayuran yang mudah tumbuh dan mudah perawatannya. Intinya bukan tanaman yang butuh tahunan, tetapi hitungan minggu ataupun hitungan bulan. Oke, next ini. Berkebun itu menyenangkan, jadi dengan adanya berkebun itu harapannya para lansia ini bisa mendapatkan kesehatan mental ya, mengurangi stres dan cemas, terus menumbuhkan rasa bahagia, kegiatan fisik yang ringan, yang sehat, serta ada rasa bangga ketika panen. Nah, untuk gambar yang di bagian ini ya, ini adalah melon yang saya tanam di greenhouse di DKPP atau Dinas Pertanian, yang mana untuk display biasanya tiap hari Jumat itu ada kunjungan edukasi adik-adik dari TK ataupun PAUD. Jadi untuk display, tapi kalau hasilnya ya kita makan bareng-bareng. Oke, next. Tak kenal maka tak sayang. Jadi bisa dibilang kita harus mengetahui dulu ya yang namanya tanaman itu struktur, kalau dalam manusia lah struktur tubuhnya lah, mulai dari mata, telinga, hidung, tangan, kaki, gunanya apa saja. Nah, di tanaman itu memiliki struktur seperti yang Anda lihat di sini, ada akar,
batang, buah, daun, dan bunga. Yang mana mereka dalam arti struktur tanaman ini memiliki kegunaan masing-masing. Yang pertama yaitu akar. Akar ini berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Jadi bisa dibilang itu akar itu kayak mulut. Jadi dia yang akan mengkonsumsi, dia yang akan makan atau menyerap nutrisi dari tanah. Tidak hanya di tanah ya, dalam arti kalau medianya pakai tanah, kalau medianya pakai air dalam arti hidroponik, berarti ya serapan nutrisinya dari air tersebut. Berikutnya sebagai penopang tumbuhan agar berdiri kokoh. Jadi dengan adanya akar harapannya tanaman itu bisa berdiri kokoh. Dan menyimpan cadangan makanan. Jadi akar itu tidak hanya sebagai penopang, penyerap nutrisi, tetapi akar juga bisa menyimpan cadangan makanan. Terus berikutnya beberapa akar juga berfungsi sebagai alat respirasi atau membantu tumbuhan untuk bernapas. Salah satu contohnya yaitu tanaman beringin. Jadi beringin itu akarnya bisa berfungsi untuk sebagai respirasi atau pertukaran gas atau untuk pernapasan. Berikutnya yaitu batang. Batang itu adalah sebagai penopang tanaman juga, pengangkut air dan zat makanan. Jadi sebagai kalau kita ngomong jalan tol ya, untuk jalur transportasi pengangkut air dan zat makanan dari akar ke batang dilanjutkan ke daun ataupun ke bunga ataupun ke buah. Atau sebaliknya ya, dari daun setelah fotosintesis dia masuk ke akar untuk nutrisi. Intinya sebagai jalur distribusi dia. Berikutnya menyimpan cadangan makanan dan alat perkembangbiakan. Jadi menyimpan cadangan makanan, jadi di batang pun juga bisa menyimpan cadangan makanan. Dan alat perkembangbiakan. Jadi ada beberapa tanaman yang memang bisa dikembangbiakan dengan model yang namanya stek atau memotong bagian batang terus ditancapkan ke tanah. Biasanya kayak mawar, terus ketela itu bisa dipakai untuk sistem pengembangbiakan dengan model stek. Next. Nah ini contoh adalah akar sebagai penyimpan cadangan makanan. Pertama yaitu kentang. Ada kentang, ada kacang tanah, ada wortel. Bahkan di sini, ya mungkin orang Jawa paham ya namanya polo pendem. Mulai dari ketela, umbi, terus ada gadung, ya itu polo pendem lah istilahnya. Uwi, suwak dan sebagainya. Ini ya. Akar ini, akar sebagai penyimpan cadangan makanan. Berikutnya, nah mungkin kalau dari sobat-sobat ada yang mau tanya, bisa aja di kolom komentar. Yang sudah nonton video ini kalau mau follow silahkan bisa di subscribe channel saya. Sekalian promosi ya. Oke kita lanjut. Jadi ada akar, ada batang. Next kita masuk ke daun. Daun ini sebagai alat fotosintesis, tempat penyimpanan cadangan air dan makanan, alat pernapasan, alat penguapan, dan tempat gutasi. Oke, alat fotosintesis. Jadi bisa dibilang kalau dalam dunia manusia ini adalah dapurnya. Jadi di daun inilah tempat yang berfungsi untuk memasak. Jadi nutrisi yang diserap dari akar itu tidak serta-merta langsung didistribusikan. Jadi bisa dibilang nutrisi yang diserap itu tanda kutip ya, masih agak sedikit mentah. Nah, untuk dimasak dalam arti biar matang dia akan diangkut lewat batang lalu masuk ke daun. Di daun dimasak dengan bantuan apa? Sinar matahari. Dengan adanya sinar matahari akhirnya terproses, makanan masakan sudah jadi, didistribusikan baik ke buah, ke bunga ataupun balik lagi ke akar. Itu ya, jadi fotosintesis. Berikutnya tempat penyimpanan cadangan makanan. Jadi ternyata daun pun juga bisa menyimpan cadangan makanan. Alat pernapasan, jadi di daun pun bisa menjadi alat pernapasan. Jadi kalau pagi, siang, agak sore gitu terjadi proses penyerapan CO2 dan pengeluaran O2 dalam arti oksigen. Jadi kalau mungkin kita duduk-duduk di bawah pohon besar, itu kalau pagi, siang atau mungkin agak sore itu silir-silir ya. Udaranya enak, oksigennya banyak sehingga bisa tertidur dengan nyenyak di situ. Jadi enak udaranya. Tapi mohon maaf tidak disarankan Anda itu berada di bawah pohon besar itu di kondisi malam hari.
Kenapa? Karena di malam hari respirasinya kebalikan. Jadi si tanaman akan menyerap O2 dan mengeluarkan CO2. Dalam arti menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sehingga bisa dibilang area sekitar itu untuk kebutuhan oksigen malah royoan lah dalam tanda kutip kayak gitu. Jadi tidak disarankan. Apalagi di bawah pohon beringin yang besar. Tambah wingit ya. Jadi rumornya wingit. Tapi kalau dalam ilmu biologinya, dalam arti ilmu keilmuan di tanaman, ya itu adanya respirasi yang kebalikan. Tapi kalau pagi hari, siang mungkin seger karena tanaman mengeluarkan oksigen. Tapi kalau malam hari tidak disarankan untuk berada di bawah pohon yang besar. Contohnya kayak beringin tadi. Berikutnya yaitu tempat gutasi. Nah ini gutasi bagi Anda yang mungkin nggak paham. Apa sih Mas Agus gutasi itu? Gutasi itu adalah proses kelebihan air ya. Dalam arti jika kita menanam biasanya itu yang sering didapatkan tuh yaitu biasanya itu kalau kelebihan air tanaman di bagian pucuk-pucuk tanaman dalam arti daun ya itu akan mengeluarkan kayak titik-titik embun. Nah yang sering saya temui itu saya dapati yaitu kayak melon, timun, terus labu. Itu kalau kelebihan air biasanya atau gutasi itu di pucuk-pucuk daunnya keluar tetesan-tetesan kayak tetesan embun. Walaupun kondisinya malam gak hujan ya. Karena memang kondisi air yang ada di media itu sangat mencukupi. Sehingga tanaman sangat sehat, kelebihan airnya pun dikeluarkan lewat model yang namanya gutasi. Berikutnya yaitu bunga. Bunga sebagai alat reproduksi generatif. Jadi untuk perkembangbiakan ya. Yaitu tempat terjadinya penyerbukan dan pembuahan yang menghasilkan biji atau bisa dibilang kayak polinasi atau bertemunya benang sari dan putik sari. Nah, dalam bahasa biologi mungkin zaman SD ini. Nah, berikutnya next. Ini adalah contoh batang sebagai penyimpan cadangan makanan, yaitu tebu. Nah ini ya, ada yang sudah tahu kan tebu? Yang belum tahu bisa cek di kolom komentar apa itu tebu. Itu di bagian batangnya terasa manis, jadi cocok atau bisa dibilang sebagai cadangan makanan. Jadi makanan berupa tepung pati ataupun gula ya di sini. Berikutnya daun sebagai penyimpan cadangan makanan, salah satunya adalah stevia. Jadi stevia ini daunnya terasa manis dan jika diekstrak bisa dijadikan sebagai pengganti gula. Dan ini berpotensi buat orang-orang yang lagi sakit diabetes atau ada penyakit gula ini sangat cocok stevia. Jadi tetap pengen merasakan manis tanpa ada kendala terkait urusan masalah gula darah. Berikutnya daun mint. Nah, daun mint ini juga bisa. Berikutnya, lah ini kamu wajib tahu. Intinya apa? Kita harus tahu bahwa tanaman itu tidak semuanya pukul rata panennya 1 bulan 2 bulan. Jadi ini adalah contoh gambar yang saya ambil dari Infam ya, dari TikTok Infam. Itu di situ terlihat bahwa sayuran. Nah, kalau Anda perhatikan, maaf ya yang area ini ketutup ya. Ini ada 1, 2, 3 ketutup ini kamera sini, kamera depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah itu adalah bulannya. Sedangkan area bawah adalah jenis tanaman sayur atau buah yang ditanam. Nah sebagai contoh misalkan Mas Agus aku pengen nanam tapi cepet panen itu sayuran apa ya. Nah di situ yang cukup umur 1 bulanan jadi pengen cepet ndang panen itu bisa pakai kangkung. Jadi kangkung mudah ditanam dan mudah dipanen. Nah selain kangkung ada bayam, lalu ada sawi, selada, dan teman-temannya yang bisa dibilang dalam hitungan 1 bulan aja bisa dipanen. Bahkan kangkung itu kalau kita pakai rakit apung dalam arti genangan air saja tanpa media tanah itu 3 minggu sudah siap dipanen. Jadi lebih cepat. Berikutnya mungkin di 2 bulan ya, di 2 bulan ini ada seledri, terong, ada bawang merah, terus ada bawang putih, ini ada jagung juga. Jika di 3 bulan, 3 bulan setengah ini ada cabai,
terus ada kentang, padi, dan seterusnya. Jika masih ada yang kurang jelas terkait interval untuk panennya kapan, bisa dicat di kolom komentar ya. Oke, berikutnya yaitu beberapa sayuran dan umur panennya terkait jarak tanam sekarang. Nah, itu dia. Seperti yang Anda lihat di bagian sini ada tomat, selada, terus ada buncis dan wortel. Itu jarak tanamnya seperti yang terlihat di hadapan Anda. Oke, saya besarkan dikit ya. Nggak bisa ternyata. Jadi sementara gitu, saya dekatkan aja. Nah, kayak gitu ya. Saya mundurkan lagi. Itu jarak tanamnya. Jadi 30 cm per tanaman untuk tomat, terus untuk selada itu butuh 15 cm-an. 15 cm per tanaman. Oke, saya next. Berikutnya yaitu komponen budidaya tanaman. Jadi budidaya tanaman itu komponennya ada, saya agak miring sini ya. Nah, gini. Ada media tanam, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, perawatan, dan pemanenan. Oke, kita pertama yaitu media tanam. Nah, ini media tanam itu ibarat adalah rumah. Media tanam adalah salah satu faktor utama penentu pertumbuhan dan produktivitas tanaman budidaya. Jadi kalau kita nanam di polybag yang ukuran kecil, jangan berharap tanamannya bisa optimal. Jadi saya pribadi menyarankan jika menanam sayuran itu kalau bisa minimal polybag 30 kali 30. Media tanam adalah tempat tumbuh tanaman dan tumbuh kembang akar. Sebagai rumah tanaman yang baik harus mengandung berbagai unsur hara, makro dan mikro. Dalam arti di media itu harus ada unsur hara ya, dalam arti kayak nutrisi makanan si tanaman. Nah, komposisi media tanam itu bisa settingannya macam-macam. Ini sebagai contoh saja, yaitu ada tanah, pupuk kandang atau kohe, kompos, sama sekam. Bisa sekam bakar ataupun sekam mentah. Cuma saya pribadi sangat menyarankan pupuk kandang atau komposnya ini kalau bisa yang sudah matang atau yang sudah terfermentasi. Istilahnya gini, jadi jangan menggunakan pupuk misalkan kotoran ayam ya, misalkan maaf ya, kotoran ayam itu jangan dari kotoran ayam hari ini langsung dijadikan pupuk, itu jangan, karena itu berisiko banyak patogennya, banyak jamurnya sehingga tanaman pun bisa mati atau busuk batang. Jadi usahakan yang mungkin sudah 3 bulan 4 bulan, atau mungkin kalau ngerti metode fermentasi bisa difermentasi terlebih dahulu. Mungkin butuh 1 bulanan gitu sudah matang, dalam arti bisa dipakai. Nah, komposisinya berapa? Di sini dicontohkan yaitu untuk tanah itu 2, pupuk kandang 1, sekam 1. Nah, maksudnya apa? Nah, maksudnya yaitu jika kita punya ember ya, berarti ngambil tanah sebanyak 2, terus ambil lagi 1 ember pupuk kandang, 1 ember sekam. Jadi itu terus diaduk dan itu bisa dijadikan sebagai media tanam. Tapi balik lagi tanaman yang ditanam apa? Kalau sayuran mungkin ini cocok. Cuma kalau Anda mau nanam anggur, saya sarankan yaitu tanahnya 1, pupuk kandang 1, sekamnya 2. Jadi bisa dibilang lebih poros. Dengan tujuan apa? Airnya tidak menggenang. Sehingga kondisi pengairan lancar dan akarnya pun bisa lebih optimal untuk berkembang. Next, berikutnya yaitu kandungan media tanam. Jadi di media tanam itu harus ada unsur hara, yang mana di sini hara makro dan mikro lah istilahnya. Intinya harus ada pupuknya, baik itu pupuk organik ataupun pupuk anorganik. Tapi saya pribadi menyarankan penggunaan pupuk yaitu pupuk organik seperti yang Anda lihat ini. Memang sih pupuk kimia sintetis ini sangat cepat. Jadi hari ini kita kasih pupuk, mungkin bisa jadi besok atau lusa langsung pupus sama warna daunnya jadi hijau. Tetapi dampak residunya atau sisanya itu bermasalah terhadap tanah. Jadi tanah jadi keras, terus mikroba pengurai juga mati akhirnya, jadi tanahnya jadi keras sehingga bisa dibilang unsur haramanya semakin habis.
Jadi saya pribadi menyarankan menggunakan pupuk yang organik biar berkelanjutan. Jadi dengan menggunakan pupuk organik itu outputnya tanahnya jadi sehat, mikrobanya positif jadi banyak, dan tanahnya tambah subur. Nah, dalam unsur hara itu tanaman terbagi menjadi dua fase, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif itu adalah fase pertumbuhan, dan fase generatif adalah fase pembungaan atau pembuahan. Nah, di sini sudah dijelaskan lumayan ya, kelihatan ya. Jadi fase vegetatif itu adalah fase pertumbuhan yang mana dia membutuhkan unsur yang namanya nitrogen. Atau kita ngomongnya adalah NPK. Nah ini, nitrogen, fosfat, sama kalium. N itu nitrogen, jadi di fase vegetatif N-nya itu double. Jadi pemberian, jika misal kita punya pupuk nitrogen, fosfat, kalium, berarti N-nya diperbanyak, sama P-nya diperbanyak. Jadi kalau nitrogen untuk pertumbuhan, pupus daun, warna hijau daun, sedangkan fosfat ini untuk akar. Jadi dengan adanya fosfat yang agak banyak, harapannya akarnya juga bisa banyak. Nah, sedangkan kalium ini berfungsi untuk pembungaan ataupun untuk pembuahan, biar buahnya manis atau buahnya bisa besar. Ini dia. Jadi kandungannya itu. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Jadi kenapa organik? Jadi peran organik dalam kandungan media tanam meningkatkan kualitas tanah. Jadi tanah itu semakin banyak mikrobanya akan semakin gembur dan semakin subur. Perbaikan sifat fisik, kimia, biologi tanah. Pencegahan kelebihan hara, menjaga kelembapan tanah, kandungan bakteri yang dibutuhkan tanaman atau mikroba. Nah, ini adalah contoh kandungan media tanam di media tanam ya. Jadi rahasia tanaman subur cuma manfaatin sampah dapur. Jadi dari sampah dapur pun bisa kita manfaatkan. Salah satunya yaitu kulit pisang. Jadi kulit pisang ini mengandung banyak sekali kalium dan fosfor yang berfungsi untuk fase generatif. Jadi kulit pisang ini bisa kita rajang ya, atau kita potong-potong kecil-kecil terus kita taburkan ke tanaman. Tapi disarankan itu dibuka, tanahnya dibuka dikit terus dikubur di sekitar tanaman tersebut dengan tujuan agar cepat terdekomposer atau terurai. Dengan begitu nanti ekstrak atau kandungan di kulit pisang akan bisa terserap tanaman dengan cepat. Berikutnya adalah ampas kopi. Nah, ampas kopi ini mengandung kaya nitrogen nih ya. Jadi sangat bagus juga untuk pupuk. Jadi kalau mungkin habis ngopi jangan langsung dibuang untuk ampasnya. Itu tinggal dikasih air, bisa disiramkan ke tanaman. Jadi bisa jadi pupuk. Berikutnya yaitu cangkang telur. Nah ini cangkang telur kandungan kalsiumnya lumayan tinggi, sangat cocok untuk pupuk. Jadi habis mungkin goreng telur, nah ini bisa dipakai untuk pupuk juga. Berikutnya ampas kelapa. Jadi ampas kelapa ini kaliumnya juga tinggi, sangat cocok untuk pupuk juga. Jadi intinya daun bawang merah, bawang putih juga bisa. Terus sisa-sisa potongan sayuran juga bisa jadi pupuk juga. Next. Berikutnya pembibitan tanaman terkait media pembibitan yaitu polybag, tripod, sama planter bag. Jadi selain ketiga ini ada juga tanah langsung ya. Jadi lewat gulutan atau apa. Ini polybag untuk media pembibitan, tripod juga, planter bag bisa. Jadi bisa tanam di polybag, di tripod ataupun di planter bag. Nah, sedangkan ukurannya berbeda-beda. Jadi seperti yang saya info di awal, bisa gunakan ukuran 30x30. Jadi jangan terlalu kecil. Kenapa seperti itu? Kalau terlalu kecil, ya otomatis media tanaman ini adalah rumah bagi tanaman. Jadi disarankan yang ukurannya agak besar, minimal 30x30. Tapi kalau untuk pembibitan yang masih kecil banget, berarti bisa pakai ukuran yang 10x10 atau 10x15. Nah, tapi kalaupun langsung misalkan bijinya langsung disebar ke tanah juga bisa, ataupun langsung ke planter bag juga bisa. Oke, saya next.
Berikutnya yaitu sumber pembibitan atau benih didapat dari mana? Pertama dari dapur. Jadi misalkan kalau mau tanam cabai misalkan. Kalau mau tanam cabai disarankan kondisi benih dalam arti cabainya yang sudah merah atau sudah tua. Jangan sampai yang masih hijau terus Anda tanam, itu dijamin tidak akan tumbuh. Jadi pastikan untuk cabainya itu kondisinya sudah tua bijinya, jadi bisa kita semai tanam langsung. Nanti kalau udah tumbuh baru bisa dipindah. Nah, selain dari dapur, kita bisa beli di toko pertanian ataupun online atau marketplace, yaitu yang sudah sasetan atau berlabel. Biasanya yang sasetan gini kualitasnya lebih bagus karena sudah dilakukan penelitian terkait benih atau biji tersebut. Jadi biasanya harganya lumayan lebih mahal. Berikutnya yaitu bibit atau benih yang bisa kita dapatkan di petani atau dari pasar. Biasanya di pasar-pasar itu sudah ada bibit cabai ataupun bibit terong yang sudah lumayan tinggi ya. Nah itu kalau mungkin nggak mau ribet, nyemai itu biasanya tinggal beli sudah jadi. Next. Nah untuk pembibitan tanaman, siapkan media dengan campuran tanah 2, pupuk kandang 1, sekam 1. Seperti yang saya infokan di awal. Bentar saya geser biar kelihatan. Nah ini. Berikutnya yaitu wadah pembibitan dapat berupa tray persemaian, pot plastik, kantong plastik, atau menggunakan polybag. Nih, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan media itu. Setelah itu benih sayuran yang perlu disemai antara lain cabai, tomat, terong, kembang kol, dan seterusnya. Jadi bisa ditanam di wadah tanaman. Benih dimasukkan ke dalam lubang tanam dan ditutup tipis menggunakan kompos. Lakukan penyiraman pada persemaian hingga media pembibitan basah merata. Jadi pastikan kondisinya basah. Karena kalau kondisi kering, benih atau biji itu tidak akan tumbuh. Biasanya butuh pemacu kelembapan. Letakkan wadah pembibitan pada tempat yang terlindung dari hujan maupun sinar matahari langsung. Bibit yang telah memiliki daun sempurna ukuran 4-5 helai siap ditanam. Nah, seperti ini ya, jadi sudah siap ditanam. Oke, next, penanaman. Nah, untuk penanamannya, siapkan media tanam dalam wadah pot. Jadi bisa pot, bisa polybag, ataupun bisa planter bag. Nah, dengan campuran 1:1:1. Jadi ada kompos, tanah, sama sekam. Dan disaring dengan saringan berdiameter, kalau mau disaring ya, tanahnya biar lembut. Buat lubang tanam dan keluarkan bibit secara hati-hati. Jadi perlu dikeluarkan dengan cara hati-hati, terus dimasukkan ke bagian polybag tempat pemindahan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah cara tanam di kedalaman berapa. Jadi kalau Anda misalkan nanam cabai, pastikan cukup 1 cm aja dari tanah. Jangan sampai nanam cabai kedalamannya sampai 10 cm. Jadi bisa dibilang tumbuhnya akan lambat. Atau bisa dibilang malah nggak tumbuh karena terlalu dalam. Nah itu ya, jadi ini ada ini. Jadi bagi Anda nanti yang menginginkan, Mas saya pengen materi ini di mana dapatnya, nanti saya share ya. Insya Allah saya share, nanti bisa di-download untuk materi PowerPoint-nya. Oke, next. Berikutnya yaitu pemeliharaan. Jadi pemeliharaan ini, jadi setelah kita tanam diperlukan yang namanya pemupukan. Jadi untuk pemupukan disarankan menggunakan pupuk organik cair atau pupuk organik dengan tujuan satu seperti yang saya sebutkan tadi ya, untuk membenahi tanah. Jadi satu itu, yang kedua mikrobanya bisa aktif. Kalau pakai pupuk kimia khawatirnya ya itu tadi, tanah jadi keras, unsur hara berkurang, mikroba yang baik akan mati. Jadi tidak disarankan terlalu berlebihan untuk kimia sintetis. Kalaupun mau pakai silakan, tapi dosisnya kecil saja. Berikutnya yaitu penyiraman. Jadi pastikan untuk penyiraman dilakukan dengan kondisi memperhatikan kondisi tanaman. Biasanya 1-2 hari sekali. Oke. Next, pemeliharaan terkait masalah daun ya. Jadi
Bagi Anda yang memiliki kendala, Mas tanaman saya daunnya kok bercak kuning kenapa? Lah di situ ada keterangannya, mungkin kurang cahaya. Jadi bisa dipindah ke tempat yang lebih terang. Jadi kalau biasanya kekuningan gitu kurang cahaya, atau bisa juga kenaungan ya, ketutupan tanaman-tanaman yang sudah besar. Jadi kalau bisa dipindah ke tempat yang terkena sinar matahari langsung. Terus ada yang daun kuning. Nah, ini kayak yang bawah ini. Biasanya udah tua atau tanaman butuh nutrisi. Ya, biar kembali hijau itu bisa pakai pupuk nitrogen. Kayak tadi ya, ampas kopi ataupun ampas kelapa, cangkang telur ataupun kulit pisang bisa dimanfaatkan. Atau air leri ya, air cucian beras itu luar biasa. Kandungan unsur haranya, makro mikro ada semua itu. Jadi di tanaman bisa subur. Berikutnya perawatan terkait pemasangan ajir. Nah ini, biar tanaman bisa berdiri tegak walaupun memang punya batang sama akar. Terkadang karena batangnya terlalu panjang, itu terkendala juga terkait tanaman kayak merambat ataupun untuk berdiri kokoh. Jadi perlu diperlukan ajir atau penegak. Tujuannya agar tanaman bisa tegak berdiri dan tidak patah saat berbuah. Nih ya. Nah, nih bisa pakai bambu atau bahkan sekarang sudah ada ajir yang dari plastik dalamnya besi. Jadi lebih hemat. Berikutnya perempelan atau pruning ya. Pruning diperlukan dengan tujuan agar nutrisi itu bisa optimal ke batang yang kita punya. Jadi ada beberapa batang yang memang tidak diperlukan, itu perlu dipangkas atau bisa dibilang mubadir ya. Nah, itu perlu kita rempel. Berikutnya pestisida nabati atau untuk menghadapi yang namanya penyakit kayak hama penyakit tungau atau kutu kebul ya, atau hewan kecil-kecil gitu. Nah, kita bisa menggunakan pestisida nabati. Untuk pestisida nabati bisa menggunakan ekstrak bawang putih atau mungkin tembakau juga bisa, atau mungkin daun pepaya juga bisa. Jadi ada banyak literatur yang bisa dipakai untuk sebagai pestisida nabati. Caranya bagaimana? Ya ekstrak dari bawang putih itu bisa kita kasih air panas. Jadi digerus dulu 3 atau 5 siung, digerus, kalau sudah lembut dikasih air panas. Diamkan semalam, besoknya disaring, terus dikasih 2 sampai 4 sendok lah, dikasih air 1 liter. Habis itu disemprot-semprotkan ke daun, baik bagian depan atau belakang. Biasanya tungau atau capu atau kutu kebul dia akan mati ya. Dan itu aman untuk manusia ataupun untuk hewan. Jadi kalaupun terkonsumsi hewan aman, nggak sampai hewannya keracunan. Berikutnya panen dan pasca panen. Nah untuk panen itu ya ini yang ditunggu-tunggu ya. Kalau kita nanam pengennya langsung panen. Nah, ini untuk panen. Oke, untuk panen ya ini yang dicari-cari, ini yang ditunggu-tunggu. Jadi metode pemanenan sebagai contoh kayak cabai, itu kondisi cabai usahakan sudah merubah atau warnanya sudah berubah jadi warna merah. Tapi balik lagi ada beberapa jenis cabai yang memang panennya itu di kondisi hijau, kayak cabai caplak atau cabai taplak atau cabai caplak ya. Cabainya memang manennya hijau karena memang dibuat untuk lalapan. Beda sama yang cabai rawit yang memang harus merah kayak cabai ori 212 itu ya manennya warna merah baru bisa dipanen. Usahakan kalau cabai itu metiknya bisa pakai gunting dengan tujuan pakai benda tajam dengan harapan ranting atau batang-batang yang kecil lainnya itu nggak ikut ketarik. Tapi terkadang kalau pakai tangan biasa gini manennya bisa ketarik. Tapi kalau sudah profesional sudah paham cara manennya. Jadi berikutnya yaitu sayuran. Jadi kayak kemangi, kenikir, kangkung itu bisa dipanen dan tidak sekali panen. Jadi bisa panen 2 atau 3 kali. Jadi bisa lebih dari 1 kali dengan cara memotong atau mengambil bagian pucuk daunnya. Untuk tanaman sayur yang dipanen sekali seperti bayam, sawi, selada dengan cara dicabut. Ya, jadi bisa dicabut gitu untuk dibersihkan sekalian.
Itu ya, jadi setelah dipanen usahakan untuk akar sisa-sisanya itu bisa dibuang, dikeringkan, habis itu bisa kalau mau dicacah sekalian juga bagus. Habis itu dijemur, kalau udah kering bisa dicampur dengan media dengan harapan menjadi pupuk juga. Oke, mungkin sementara itu yang bisa saya informasikan. Terima kasih telah menjadi bagian pertanian dan pangan Indonesia. Bagi Anda yang mau tanya-tanya bisa chat di WA saya di nomor yang bagian bawah 0813 3652 3652. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi yang mau tanya-tanya bisa chat di kolom komentar. Selamat malam, salam sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.